Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya bisa bertemu walaupun secara virtual ya bersama ibu-ibu hebat semua di sini. Mungkin ada bapak-bapaknya ya atau enggak ada ya karena mau Jumatan mungkin ya. Jadi saya senang banget bisa berbagi apa yang saya punya gitu. Kemudian saya juga berharap di sini sedikit banyaknya saya bisa memberikan manfaat untuk ibu-ibu semua, tata-tata semua yang ada di sini. Sebetulnya saya juga deg-degan banget karena di sini ada Bu Julia. Ada Bu Julia. Bu Julia, selamat pagi. Mudah-mudahan saya memberikan sedikit banyak manfaat apa yang saya tahu. Ini juga sebetulnya bukan informasi dari diri saya, tapi yang hebat itu adalah informan-informan yang waktu itu ketika saya penelitian, mereka memberikan informasi yang sangat luar biasa kepada saya, sehingga saya di sini bisa menyampaikan kepada mungkin kasarnya lingkungan kecilnya adalah kepada keluarga saya sendiri gitu. Oke. Kita mungkin langsung mulai saja. Oh ya, saya berbicara di sini itu bukan sebagai researcher, sangat jauh sekali, bukan sebagai ahli apalagi, tapi saya sebagai ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang punya kekhawatiran besar terhadap perkembangan anak, ibu rumah tangga yang ingin berdaya, dan ibu rumah tangga yang sangat tertarik dengan parenting dan read aloud. Itu aja. Jadi kita sama-sama sharing ketika nanti saya memberikan informasi yang mungkin tidak disetujui oleh orang-orang di sini, silahkan kita bisa berikan masukan gitu ya. Oke, kita mulai. Saya beri judul PowerPoint ini adalah sisi lain read aloud, mengasuh dengan cara yang positif. Next. Oke. Kita awali dulu dengan read aloud secara garis besar, dan pasti kita semua sudah tahu karena saya percaya bahwa ibu-ibu di sini tuh sudah lebih hebat. Karena saya baru terjun di read aloud itu selama 2,5 tahun, seumur dengan anak saya. Dan ibu-ibu di sini pasti sudah jauh lebih lama daripada saya melakukan kegiatan read aloud ini. Oke, menurut Rerease, read aloud itu adalah sebuah cara pengajaran yang efektif dan murah. Nah, kita buletin dulu nih sebuah cara. Oke, cara kita garis bawahin. Kemudian menurut Setiawan, Setiawan ini adalah Bu Rosi karena ini saya kutip dari penelitian saya, jadi saya nama belakangnya yang saya cantumkan. Sebuah kegiatan sederhana yang hanya perlu mengambil buku, kemudian membacakannya dengan bersuara, dengan tujuan membuat anak mau membaca dan akhirnya gemar membaca. Oke, kita garis bawahi lagi, mau membaca dan gemar membaca. Udah ada 2 tuh kan, tadi pertama cara, kemudian kedua gemar membaca, dan akhirnya mau membaca dan akhirnya gemar membaca. Kemudian dari hasil penelitian saya ini, saya menyimpulkan atau saya memberikan suatu pendapat bahwa read aloud itu adalah sebuah cara atau media bagi orang tua atau siapapun yang melakukan kegiatan ini untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Kenapa saya katakan bahagia? Nanti di akhir itu akan ada hasil-hasil penelitian saya seperti apa gitu. Oke, next. Nah, manfaat read aloud. Banyak banget kan manfaat read aloud, pasti semuanya juga yang melakukan. Read aloud itu sudah merasakan anaknya itu berbeda gitu. Artinya berbeda itu kita merasa bahwa wow gitu, kenapa ya hanya membacakan, misalkan nggak nyampe 15 menit lah, nggak nyampe 1 buku, tapi anak kita tuh sangat spesial untuk kita pribadi gitu minimal ya. Nah, dan beberapa manfaatnya di sini ada membantu memperbaiki pemahaman membaca anak, meningkatkan pengetahuan anak, membantu anak lebih fasih dalam menceritakan ulang sebuah cerita, menggunakan kata-kata sendiri ya. Kemudian idenya itu dia kembangkan sendiri. Selanjutnya memperbaiki kelekatan ibu dan anak, mampu membangun imajinasi anak lebih luas, mampu memilih informasi mana yang perlu disampaikan dan mana yang tidak kepada orang lain.
Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat dan dampak dari read aloud yang sudah kita rasakan dan kita ketahui. Oke. Nah, ini dalam sehari-hari itu, katakanlah sebuah read aloud itu adalah sebuah kegiatan belajar, tapi bukan belajar ya. Ini ibaratkan dulu. Nah, di situ pasti ada satu faktor yang bisa mendorong anak-anak itu untuk semangat melakukan sebuah kegiatan, baik itu kegiatan yang mau disebut belajar atau kegiatan itu disebut membaca atau apapun, pasti ada faktornya. Nah, ini faktornya itu secara garis besar ada dua. Yang pertama itu internal yang meliputi faktor jasmania, faktor psikologis, kemudian faktor kelelahan. Dan eksternal itu meliputi faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, yang menarik perhatian ini adalah faktor eksternalnya ini, faktor keluarga. Kenapa? Karena bagi saya pribadi, ketika lahir, anak pertama kali didengar adalah suara bapaknya, artinya keluarga. Ketika disusuin, itu oleh keluarganya, oleh ibunya, artinya keluarga. Semua belajar dimulai dari keluarga. Next. Nah, kalau begitu berarti keluarga itu adalah lingkungan yang sangat penting, lingkungan utama, prediktor utama yang bisa membuat anak kita itu tumbuh kembang dengan baik. Sebelum kita, walaupun sekarang ada preschool ya, sebelum kita masukin ke preschool, pasti ada lingkungan keluarga dulu, pasti ada kasih sayang orang tua, ada sentuhan ibu, ada kata-kata ibu, ada obrolan ibu, meskipun belum lahir, dari sejak di dalam perut, pasti ibu udah ngajak ngobrol kan, adek, bayi, kakak, misalkan lagi apa sih, nah itu sudah suatu stimulus yang diberikan oleh ibu kepada anaknya. Nah, artinya keluarga itu adalah prediktor utama. Sesuai dengan hasil penelitian terdahulu, dalam pendidikan, keterlibatan orang tua merupakan prediktor nomor 1 untuk keberhasilan literasi dini. Kemudian, keterlibatan orang tua dapat membantu perkembangan literasi anak. Ya, bagaimana tidak? Sehari-hari yang didengar adalah suara ibunya. Walaupun ibunya, misal kalau kata orang Sunda teh beberwekan wae, si ade mah gitu ya, si kakak mah gitu. Tapi itu tadi semuanya bersumber dari apa yang terlihat, apa yang didengar dari keluarga. Kemudian kuatnya literasi dari rumah membantu meningkatkan prestasi anak di sekolah. Ya. Kemudian selanjutnya, keterlibatan orang tua merupakan sebuah sikap yang dapat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan anak. Jadi sikap orang tua itu walaupun waktunya tidak banyak nih ya, waktunya tuh nggak banyak, aduh saya nggak punya banyak waktu buat dampingin anak. Anak itu sebetulnya nggak butuh waktu yang sangat banyak, tapi butuh waktu yang efektif, yang berkualitas untuk kita berinteraksi dengan anak, untuk kita mengerjakan beraktivitas dengan anak. Nah, di situ anak akan merasa, oh iya, saya disayangi, saya diperhatikan oleh orang tua saya gitu. Kemudian memiliki dampak baik bagi prestasi akademik anak gitu. Oke, next. Oke. Nah, di dalam di dalam keluarga sebelum masuk ke pengasuhan itu ada ada yang namanya komponen gitu. Komponen artinya ada yang mengasuh, ada yang diasuh. Tapi apa sih sebetulnya parenting itu? Apa sih sebetulnya pengasuhan itu? Nah, sebelum masuk ke apa itu parenting, kita perlu memahami dulu apa sih orang tua itu gitu. Nah, di sini ada parent is a gender neutral term, but in fact mothering may differ considerably from fathering. Jadi pada intinya
kata orang tua itu kita pahami dengan ibu dan bapak gitu, atau bisa ibu, bisa bapak. Walaupun pada kenyataannya ketika ditanya, mana orang tua kamu? Itu identik dengan ibu, karena ayah itu jarang di rumah. Karena ayah itu bekerja gitu ya kasarnya. Nah, tapi ayah itu perlu dihadirkan di dalam sebuah pengasuhan, di dalam proses pengasuhan, karena di dalam sebuah penelitian dikatakan bahwa anak itu mempunyai satu ruang spesial untuk ayahnya. Udah spesial, kalau nggak diisi, apa yang akan terjadi? Anak kecewa. Anak merasa, aduh kemana ya, padahal saya udah nyiapin ruang spesial untuk bapak, untuk ayah, tapi kenapa ayah saya tidak pernah mengisi ruang spesial itu gitu. Nah, jadi di sini tuh orang tua itu ada ibu, ada bapak, atau bisa diisi dengan tidak bisa diisi dengan salah satu. Jadi harus dua-duanya walaupun hanya sebentar gitu. Nah, kita loncat dulu ke nomor 3 ini. Ketika kita sudah tahu orang tua itu apa, secara garis besarnya, secara globalnya, kita loncat dulu ke apa sih peran orang tua itu. Nah, di sini dikatakan bahwa orang tua itu adalah sebagai seorang yang mendampingi dan membimbing rangkaian tahapan pertumbuhan anak, kemudian merawat, melindungi, dan mengarahkan kehidupan anak dalam setiap perkembangan. Sering banget nih di quotes tuh ada kita tuh harus mengikuti nahkoda. Kapal itu punya nahkoda. Kita tidak boleh loncat dari nahkoda itu. Nah, tapi kalau di parenting, nahkoda itu dibalikin. Gimana ya saya umpamanya. Intinya gini, orang tua itu adalah nahkoda, orang tua itu adalah guide, orang tua itu adalah pembimbing untuk anak-anaknya. Mereka, anak-anak yang baru lahir itu tidak pernah tahu harus seperti apa, harus kemana. Nah, nahkoda ini yang harus kuat, untuk untuk mengarahkan, untuk membimbing, untuk merawat. Karena kan anak ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, harus dirawat dengan sebaik-baiknya. Kita sebagai orang tua, sebagai nahkoda, harus tahu, harus punya bekal untuk mau dibawa kemana sih anak kita itu, gitu. Kemudian, next. Bentar, masih yang tadi? Sorry Teranti, masih yang tadi. Saya nggak bisa mindahin sendiri. Oke. Nah, kemudian dalam parenting itu ada usaha yang dilakukan oleh orang tua. Ada serangkaian aksi dan interaksi yang dilakukan oleh orang tua dengan anak dengan tujuan mendukung perkembangan anak. Jadi dalam parenting itu ada sesuatu yang dilakukan. Kenapa? Ya, untuk membawa anak itu supaya bisa terarah dengan baik. Mau dikemanakan, mau seperti apakan, gitu kan? Seperti ibu-ibu di sini yang sudah melakukan kegiatan Read Aloud, itu adalah salah satu usaha, salah satu ikhtiar kita untuk menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan kegiatan membacakan nyaring setiap hari, walaupun kadang-kadang tuh, aduh ada males, aduh anaknya juga lagi rewel, aduh banyak banget pekerjaan, tapi waktu yang sedikit, usaha yang mungkin masih sedikit itu akan berdampak luar biasa untuk anak kita, gitu. Kemudian, parenting itu erat kaitannya dengan kemampuan keluarga dalam memberikan perhatian, dukungan, dan waktu untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, sosial anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Ya, parenting itu di sini dikatakan adalah sebuah kemampuan. Kalau sudah membicarakan tentang kemampuan,
berarti harus ada sesuatu yang kita kuasai. Entah itu misalkan kita menguasai kuasai dalam praktek read aloud-nya gitu, atau dikuasai dalam kegiatan mengasuhnya dengan cara yang lain, misalkan dengan Montessori dan lain sebagainya. Pokoknya ada sesuatu kemampuan yang dikuasai oleh orang tua. Nah, jika sudah berbicara kemampuan, berarti ada sesuatu yang harus dipersiapkan. Apa nih kemampuan apa yang kita butuhkan untuk mendidik anak kita membawa ke tujuan yang kita mau itu seperti apa gitu. Oke, sampai sini dulu. Saya agak berbelit karena saya tegang banget. Mungkin bisa dipahami sampai sini dulu apa gimana? Atau ada yang mau ditanyain dulu apa gimana? Bisa dipahami ya sampai sini ya? Paham, Teh. Oke, kita next dulu ya. Nah, oke. Ini saya judulnya positive parenting, tapi jangan baca judulnya dulu. Kita langsung ke narasinya dulu. Lingkungan keluarga itu merupakan lingkungan penentu utama munculnya kebahagiaan dalam diri anak. Maka dari itu, orang tua perlu menerapkan pengasuhan yang tepat kepada anaknya. Nah, pengasuhan yang tepat itu seperti apa sih? Sebetulnya itu tergantung kepada tujuan kita, mau bawa anak kita itu kemana. Kemudian bagaimana kondisi anak kita, baik itu kondisi kesehatannya, kondisi fisiknya, kondisi psikologisnya, dan bagaimana kondisi kita, orang tua. Gitu. Jadi kita harus pintar-pintar yang mana sih cara pengasuhan seperti apa yang pas untuk anak kita, yang pas untuk kita, sehingga rumah itu adalah kasarnya nih ya, lebaynya, rumah itu adalah surga gitu. Rumah itu adalah beneran rumah, bukan hanya sebuah bangunan, tapi rumah itu adalah rumah yang hangat, rumah yang bisa memeluk kita ketika sedih, rumah yang tempat kita pulang ketika kita udah capek di luar. Nah, seperti itu. Kemudian, orang tua yang berhasil menerapkan cara pengasuhan yang tepat berarti memiliki parenting skill yang baik. Cara pengasuhannya itu tadi balik lagi, bagaimana kondisi anak, bagaimana kondisi orang tua, bagaimana kondisi rumah. Kita tidak bisa menyamaratakan. Ini anak ini harus diginiin nih. Soalnya si anak tetangga juga diginiin teh jadi nurut gitu, jadi baik. Kita kan nggak bisa. Anak itu kan spesial. Anak itu unik. Kita nggak bisa samain anak kita dengan orang lain, kita tidak bisa bandingkan. Jangankan dengan anak orang lain lah, dengan adiknya atau kakaknya, kita tidak dianjurkan untuk membandingkan, untuk menyamakan. Karena setiap anak itu unik. Kita harus melihat potensi anak, kita harus melihat kelebihan anak, kemudian kita asah di situ, sehingga anak itu merasa utuh, tidak merasa dibandingkan gitu dengan orang lain, dengan kakak-kakaknya yang lain, seperti itu. Kemudian, hal tersebut menumbuhkan kehangatan antara orang tua dengan anaknya, yang mana kehangatan yang terjalin menciptakan rasa saling percaya satu sama lain, rasa aman, timbul afek positif dan responsif. Nah, ketika kita sudah tepat mendidik anak, mengasuh anak, maka akan timbul keharmonisan, kebahagiaan di dalam keluarga. Percaya satu sama lain, timbul rasa aman antara satu sama lain, merasa terlindungi, anak merasa aman, ibu juga merasa aman. Kemudian timbul afek-afek positif atau emosi positif seperti senang, bahagia gitu ya, puas dalam arti positif, dan kemudian di situ juga terjadi interaksi yang interaksi yang membuat si keluarga itu merasa, aduh senang banget hidup di keluarga ini, bersyukur banget hidup di keluarga ini, bahagia banget hidup di keluarga ini gitu. Seperti itu. Nah, makanya kenapa tadi di depan read aloud itu
menurut saya pribadi adalah sebuah cara pengasuhan yang membuat keluarga itu bahagia. Karena faktanya hasil penelitian saya adalah seperti itu. Nanti akan saya bahas hasil penelitian saya di akhir. Oke, next. Nah, katanya, kata penelitian itu, kalau pengasuhan zaman dulu itu sekarang kurang dianjurkan. Kenapa? Karena ya sekarang tuh udah positif, sudah berbeda zamannya. Makanya kita harus sudah berkembang. Caranya sudah harus di-upgrade, kemudian skill kita pun harus di-update. Makanya kenapa ada timbul yang namanya positive parenting gitu ya, positive parenting skill, karena saya mengambil si positive parenting skill ini dari Gray. Menurutnya itu bahwa anak itu berasal dari surga. Kebayang nggak sih? Sesuatu yang sangat baik diturunkan oleh Tuhan, kemudian bersumber dari surga tuh yang tidak ada tandingannya di dunia gitu kan ya. Kemudian tidak kita rawat dengan baik, tidak kita jaga dengan baik, malah kita kotorin gitu ya, kita bentak-bentak semaunya, kita suruh-suruh semaunya, tidak dirawat, tidak diayomi. Bagaimana dengan Tuhan kita yang memiliki anak kita? Gitu. Marah atau tidak gitu? Ya tentu marah. Kita kan hanya dititipi anak oleh Tuhan, maka kita rawat dengan sebaik-baiknya, kita jaga, dan kita stimulasi anak dengan cara yang nyaman, dengan cara yang sangat baik gitu ya, dengan cara yang tidak memaksa. Nah, sehingga si positive parenting skill ini menghasilkan 5 pesan untuk para orang tua, untuk para pengasuh di seluruh dunia ini. Yang pertama, it's okay to be different. Nah, it's okay to be different. Nggak apa-apa, anak itu memang berbeda. Anak itu unik, anak itu spesial. Jadi, saya selalu berbicara kepada diri saya, ayo dong Jo, stop melihat perkembangan anak orang lain untuk membandingkan. Kalau untuk menjadi motivasi, it's okay. Tapi untuk membandingkan, janganlah. Gitu. Karena anak itu berbeda. Nah, kita kan sering, kenapa sih anak kita tuh lambat? Kenapa sih anak kita tuh kalau ini tuh ngorondang gitu ya kalau kata Sunda. Nasi ngorondang nate henteu gancang budak urang teh gitu kan ya kalau kata Sunda gitu. Nah, kita perlu tahu bahwa tipe anak dalam belajar atau dalam berkembang itu ada 3. Pertama, ada anak pelari disebutnya. Dia cepat langsung lari gitu. Kalau belajar tuh langsung lari gitu. Kemudian yang kedua ada pejalan kaki. Ada anak yang belajar ya slow motion aja. Yang penting mah sampai, jalan aja lah bisa capek. Yang penting mah sampai gitu. Ada anak yang seperti itu, tapi dia tetap ada usaha, dia jalan. Dan yang terakhir ada jumper atau pelompat. Jadi anak itu kayak enggak, kenapa ya anak saya teh meni cicing wae? Kenapa anak saya teh tidak ada perkembangan? Padahal stimulasi teh udah dikasih dengan stimulasi A, stimulasi B udah dikasih semaksimal mungkin, masuk sekolah ini, masuk preschool ini, tapi kenapa anak saya teh cicing wae didinya perkembangannya teh gitu ya. Nah, ternyata mungkin anak kita itu adalah jumper atau belajarnya itu ya lompat. Tiba-tiba nanti tunggu suatu hari itu dia akan mengeluarkan. Kasarnya gini kalau kata Bu Rosi itu kalau dalam konteks kata ya. Kita bacain aja terus, nggak apa-apa, jangan resah dengan gimana perkembangan, kenapa belum bisa ngomong, kenapa ngomongnya nggak lancar gitu.
Bacain aja dulu, yang penting mah. Nanti kalau embernya nih di otaknya udah penuh, nanti juga mudal kalau kata Sundanya ya, mudal berkala luar tah gitu. Terus cerewet weh. Nah, itu berarti anaknya jumper. Kita yang penting kita usaha, masalah hasil itu kan ranahnya Allah. Kita mah usaha, tugasnya usaha, hasil mah itu mah tugasnya Allah. Gak apa-apa, kita serahin semuanya sama Allah gitu. Kemudian yang kedua, it's okay to make mistakes. Emang kita ibu-ibu nggak pernah, bapak-bapak nih nggak pernah lakuin kesalahan? Pasti ada kesalahan. Malah nih ya, anak kecil itu diminta, kasarnya diharapkan untuk melakukan kesalahan karena belajar dari kesalahan tuh memang benar. Belajar, guru terbaik itu adalah pengalaman. Dari apa yang dia lakukan dengan salah tidak benar, maka dia akan tahu, oh ini teh salah, kita harus perbaikin. Kalau sekarang salah, berarti besok jangan salah lagi. Dan kita bakalan tahu, oh ini teh salah, berarti besok tidak boleh melakukan hal ini, gitu. Jadi nggak apa-apa anak-anak melakukan kesalahan, gitu. Kemudian, nah, anak itu kan belajar secara apa sih? Meniru ya, manipulate ya. Anak tuh manipulate kita. Jadi anak melihat apa yang kita lakukan, orang tua lakukan. Kita melakukan kesalahan nih orang tua di depan anak, it's okay. Kita jangan panik dulu. Yang penting setelah kita melakukan kesalahan, langsung, oh iya, akui kesalahan, kemudian minta maaf. Nah, itu akan ditiru oleh anak. Sadar atau tidak sadar, itu yang dirasakan saya di rumah. Saya sebagai ibu sering banget ngelakuin kesalahan. Tapi ketika saya melakukan kesalahan, alhamdulillah Allah kasih nikmat saya sadar, kemudian saya meminta mengakui kesalahan, habis itu saya meminta maaf. Dan sekarang anak saya pun seperti itu. Ketika melakukan kesalahan, walaupun kesalahannya itu ke kucing saya, dia langsung minta maaf. Maaf ya, nggak sengaja gitu. Saya kan, Masya Allah, ternyata anak tuh benar melihat apa yang kita lakukan gitu. Kemudian yang ketiga, it's okay to have negative emotion. Nggak apa-apa, anak itu punya negatif emosi. Harus malah. Kalau anak-anak nggak punya negatif emosi negatif gitu ya gimana caranya tahu marah? Gimana caranya dia tahu kecewa? Malah ketika dia nangis, ketika dia sedih, biarin. Emosi negatif yang ada di dalam diri kita itu, kita perlu kelola dengan sebaik-baiknya. Itu perlu direcah. Cara merecahnya seperti apa? Balik lagi ke individu masing-masing. Kalau tidak direcah saat itu juga, itu akan mengendap terus, mengendap, nanti lama-lama emosi negatif berkumpul. Kapan keluarnya? Nanti setelah dia umur, mungkin anak udah remaja, mungkin anak udah besar. Makanya kenapa sekarang kejahatan itu sangat banyak. Karena anak nangis, jangan nangis, diam. Gitu kan, secara sadar tidak sadar, udah dong, berhenti dong nangisnya dong, ayo dong kita makan permen aja, ayo dong kita makan es krim aja, padahal itu tuh tidak menyelesaikan sebetulnya. Biarin aja dia nangis, biarin aja dia mengekspresikan rasa sedihnya, karena itu tidak salah kok, gitu ya. Kemudian it's okay to want more, nggak apa-apa minta lebih banyak, nggak apa-apa, anak itu sedang mengeksplor. Positive parenting skill itu mengajarkan bagaimana anak meminta apa yang mereka inginkan. Dari situ mereka tahu, nanti mereka belajar bagaimana sih cara meminta yang lebih banyak, tapi dengan cara yang sesuai norma. Gitu. Itu lama-lama dia akan belajar seperti itu ya. Kalau anaknya masih setahun 2 tahun mah ya biarin aja ya nangis atau apa gitu, atau misalkan ih mama mau ini dong, mau itu dong, nggak apa-apa. Mereka mah belum tahu norma teh apa, belum tahu cara yang baik teh seperti apa. Nah itu adalah tugasnya kita. Ketika anak meminta lebih, kita misalkan kita nggak mau, kita nih ice cream atau permen ya,
Ketika anak kita tuh minta es krim, ibu mau es krim lagi, padahal si anaknya udah banyak nih minta es krim. Nah, kita ajak ngobrol aja dulu. Kenapa suka es krim ya? Iya, suka es krim. Tahu nggak? Es krim itu kan banyak gula. Terus kalau misalkan gula itu terlalu banyak di gigi bisa nyebabin apa ya gitu. Kalau misalkan si anaknya itu, nggak tahu. Nah, kita bisa masuk bawa buku yang ada tentang makanan manis tuh. Terus apa namanya? Kalau efek makan terlalu banyak makan makanan yang manis misalkan, jadi bolong giginya, banyak kuman. Ntar kuman yang ada di gigi gigitin gigi AA loh, nanti gigi AA sakit. Emang mau AA giginya sakit? Nah, kayak gitulah ya kurang lebihnya. Seperti itu. Jadi biarin aja anak minta lebih banyak, nggak apa-apa. Biar dia merasa bahwa oh saya itu terlibat aktif loh di dalam pengasuhan ini gitu. Kemudian yang terakhir, it's okay to say no, but remember, mom and dad are bosses. Kalau anak bilang enggak, biarin aja. Jangan, kamu nggak boleh bilang gitu loh, harus nurut. Gitu kan biasanya. Tapi sekarang kita ubah sama-sama. Biarin aja kalau anak lagi nggak mau. Nanti kita tanya kalau anaknya udah tenang. Kok nggak mau? Kenapa nggak mau? Alasannya kenapa gitu. Ya alasannya juga nggak harus, kalau anak kecil mah ya nggak harus iya saya kayak gini-gini, nggak usah. Yang penting kita ajak ngobrol. Tujuannya itu adalah supaya anak kita itu, kita memancing berpikir anak, kita memancing perilaku baik anak gitu, supaya anak itu lebih apa ya, perilakunya lebih baik gitu. Jadi nggak apa-apa kalau bilang enggak, jangan, harus nurut, oke? Tapi kita tetap harus guide dia. Balik lagi ke pesan yang tadi, kayak guide dia, karena kita itu adalah nahkoda. Kita harus siap menghadapi ketika anak bilang no, ketika anak minta banyak, kita harus tahu bagaimana caranya meminimalisir dampak-dampak negatif dari hal itu, gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Oke, next. Oke, next lagi. Ini dilewat aja. Oke, sebentar. Nah, di dalam parenting itu sama ibaratinnya kayak belajar mengajar aja gitu ya. Ada yang diajar, ada yang mengajar. Keduanya itu harus saling bekerja sama. Nah, di dalam parenting juga sama, harus ada kerjasama antara anak dan orang tua. Jadi kita nggak bisa tuh ngasih stimulus, ngasuh gitu ya. Tapi si anaknya teh hare-hare gitu ya. Kan nggak bisa. Kalau kayak gitu mah sahanu diasuh atunya, nggak ada yang diasuh gitu udah weh. Kasarnya ngasuh yang lain aja gitu. Nah, jadi di dalam parenting itu harus ada kerjasama. Nah, supaya keterampilan kerjasama di dalam keterampilan membuat kerjasamanya itu seperti apa? Nah, di dalam positive parenting ini ada 8 lah ya. 8. Yang pertama, ask don't order. Ask but don't order or demand. Minta ke anak itu jangan, misalkan nih kayak yang banyak kejadian di rumah saya ya, bukan di rumah orang lain. Ayo dong sikat gigi gitu. Nah, itu tuh kayak anak tuh sebetulnya mungkin kalau terlalu sering, nah si ibu teh nyuruh sikat gigi terus gitu ya kasarnya. Tapi ganti, maukah kamu menyikat gigimu? Ayo mau sikat gigi dulu yuk gitu kan kasarnya. Ayo yuk mau sikat gigi dulu gitu. Jadi diganti, jangan kalimat perintah gitu. Don't order don't order, tapi kita bertanya, mau sikat gigi dulu yuk? Mau sikat gigi dulu yuk gitu. Nah, itu membuat si anak itu lebih lebih kasarnya kan diajak ya, ada ajakan, oh dia ngajak nih, dia menganggap saya, berarti saya harus terlibat gitu loh kasarnya. Kemudian yang kedua, use would you, not could you gitu. Use would you, not could you. Tapi ini tuh kontekstual. Kalau misalkan menanyakan kemampuan,
itu nggak apa-apa. Kita pakai could you, bisakah kamu menyapu, misalkan membereskan tempat tidurmu gitu kan? Ya jawabannya bisa pasti atau enggak. Kalau jawabannya bisa, belum tentu kan si anak teh mau gitunya. Yang enggak, bisa gitu ya, kasar nama gitu. Ah, udah we bisa, saya mah bisa, Bu. Bisa beresin mah tapi dah hoream kumaha tuh gitu kan. Nah, kita ganti coba kata si positive parenting skill ini, tanyanya maukah atau ya maukah kamu membereskan ini gitu. Maukah kamu menyikat gigimu gitu. Balik lagi ke situ. Jadi jangan ketika kita meminta jangan pakai pertanyaan bisa, karena bisa itu bukan sebuah permintaan, tapi sebuah pertanyaan tentang kemampuan gitulah. Paham ya sampai situ? Kemudian jangan gunakan kalimat retorikal. Jadi kalimat retorikal itu seperti yang saya cantumin di sini. Kenapa ruangan kamu ini berantakan sekali gitu? Kenapa kok ruangannya berantakan banget sih? Terus merencak budak tanya, kata anak teh, ah biarin aja lah kamar-kamar aku ini gitu kan ya. Nah, tapi kalau misalkan di dalam positive parenting skill ini perlu ada lanjutannya. Maukah kamu membereskan ruanganmu gitu, balik lagi ke situ. Jadi katanya setelah ini, kenapa ruangan kamu ini berantakan? Harus dilanjutin, maukah kamu membereskan ruanganmu gitu. Kemudian be direct, berbicara langsung terutama kepada anak kecil, anak di bawah usia 9 tahun. Karena kalau nggak langsung, mereka nggak akan ngerti. Dan mereka mah misalkan gini ya, ih gigi kamu kotor banget, gigi kamu itu ada coklatnya, seri we meren ya anak kecil mah. Iya lucu. Anak saya juga gitu, ih AA kotornya, giginya kotor banget, ih ada coklatnya. Ih iya AA udah makan coklat. Dia nggak ngerti maksudnya tuh harus ayo kita sikat gigi bersihin gitu, nggak bisa. Jadi kalau misalkan itu ke anak kecil di bawah maksudnya dia kayak anak aku, ayo sikat gigi gitu. Tapi itu pun memang kondisional. Kita tuh harus pintar-pintar ngelihat kondisi anak, balik lagi ke situ ya. Kemudian give up explanation. Anak itu males ya kalau diceramahin. Jadi kita tuh tidak dianjurkan untuk memberikan perintah yang terlalu panjang, atau kita tidak dianjurkan untuk kasalnya mah kalau kata orang Sunda mah naon atunya, ada yang bisa bantu nggak, kuku lutus gitu. Tahu nggak kuku lutus, kata orang Sunda mah kuku lutus gitu ya. Nah itu tuh tidak dianjurkan di dalam positive parenting skill tuh, karena anak tuh kayak ya udah keluar telinga masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu kan. Misuh, kuku lutus misuh gitu ya. Jadi nggak bisa. Contohnya gini, kalau misalkan anak lagi nonton TV ya, ih kamu terlalu banyak nonton TV hari ini nih. Kayaknya kamu saatnya kamu mematikan TV bla 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 gitu kan ya. Udah nggak bisa tuh anak digituin gitu ya. Naon sih si ibu teh cenanya kalakah kasar nama, si ibu teh kenapa kalakah ngomong terus gitu, maksudnya teh apa gitu. Nah, terus yang dianjurkan oleh positive parenting ini adalah apakah kamu mau mematikan TV kamu, atau kalau anaknya masih kecil, matiin ya TV-nya, kita lakuin kerjaan yang lain, kita misalkan ngegambar yuk gitu. Jadi nggak bisa dengan narasi yang terlalu panjang gitu. Oke, next. Nah, ini jam berapa ini? Oke, next. Ini apa nih? Bentar ya, ini saya ketutup. Nah, give up living lectures. Nah, ini tuh mirip sama explanation tadi. Tapi ini si lecturers ini bisa digunakan untuk anak yang usianya udah remaja gitu. Jadi bisa diajak diskusi lebih panjang. Kemudian don't use feeling to manipulate. Nah, ini yang sering dilakukan oleh saya pribadi. AA makan dulu ya.
Kalau nggak makan, ibu sedih. Nah, hubungannya padahal namanya nggak makan dan ibu sedih. Nah, itu tuh tidak dianjurkan karena tidak ada hubungannya. Kalau mau juga gini, makan dulu ya. Kalau nggak makan, nanti perutnya sakit. Kalau sakit, nanti kesakitan, nggak bisa main keluar rumah, nggak bisa lari-lari. Nah, seperti itu. Jadi kita jangan katakan saya merasa, nggak ada sambungannya, dia nggak akan bisa ngerasain. Lagian kalau misalkan pakai saya merasa, kata si Gray ini, si anak itu akan merasa bersalah terus. Sampai gede pun dia akan merasa bersalah dan dia takut dengan menyampaikan sesuatu, takut berargumen gitu karena dia takut menyakiti orang lain gitu. Kemudian the magic word to create cooperation. Nah, ini adalah satu kata magic yang bisa membuat anak itu tiba-tiba oke, kerjasama di dalam pengasuhannya gitu. Oke, terlibat aktif dan kooperatif dalam si pengasuhan ini. Nah, caranya itu adalah diajak, ayo mandi dulu yuk, ayo makan dulu yuk, ayo kita lari dulu, ayo kita gambar dulu. Nah, kata ayo ini satu kata, tapi ini tuh magic banget dan sudah saya lakukan di rumah. Kalau pagi-pagi, ayo kita mandi dulu, habis itu ayo kita lari, yuk, ayo bareng ibu yuk. Awalnya mah emang Korea leha-leha, tapi lama-lama dia ikut gitu. Nah, di dalam semua proses itu yang 8 tadi, jadi anak itu teh punten sebelumnya masih yang tadi. Pokoknya anak itu diberikan kesempatan untuk menolak, untuk berargumen, untuk memberikan pendapatnya gitu. Jadi dia biarin aja untuk berargumen supaya dia ngerasa dia bekerja sama. Nah, ketika si anak itu sudah tidak bisa diajak kerjasama dengan 8 cara itu, berarti kata si Gray, kita butuh untuk datang ke ahlinya gitu, ke penanganan yang lebih khusus, yang lebih mengerti ke profesional. Next. Nah, apa dong hubungannya positive parenting dengan read aloud gitu kan ya? Yang pertama itu ada ibu menghargai pendapat anak dan membiarkan anak terlibat aktif. Gimana menghargainya? Coba anak kita kalau kita bacain buku pasti ibu ini mah kenapa ini misalkan kenapa si dombanya kayak gini bentuknya? Kata aku mah ada bukan domba ini mah. Kata aku mah misalkan apa gitu. Terus ini mah bukan bebek, ini mah ayam. Bebek mah bukan gini, ini mah ayam. Nah, di situ kan kita ini ayam gitu kan biasanya kita ini ayam. Kemudian ini kenapa ayam? Nah, di situ kan terjadi suatu penghargaan, menghargai pendapat anak, membiarkan anak untuk terlibat aktif dalam suatu proses. Nah, di situ aja udah satu poin tuh bahwa read aloud itu adalah suatu pengasuhan yang positif di dalam rumah. Kemudian teladan bagi anak. Teladan bagi anak. Kenapa teladan bagi anak? Di dalam read aloud itu dianjurkan sebelum membacakan buku kepada anak, ibu tuh harus baca dulu bukunya, ya kan? Supaya maknanya itu sampai kepada anak. Kalau misalkan kita nggak baca dulu bukunya, nggak melakukan pre-reading, kita kan kebingungan. Kita naon sih ceritanya? Gimana sih cara nyampeinnya? Titik komanya teh nggak pas. Nah, si anak tuh dari situ ngelihat, ibu saya membaca. Ibu saya teh rajin ya baca dulu. Saya juga ikutan baca gitu kan. Karena anak itu kan mengikuti apa yang kita lakukan, melontarkan kata-kata apa yang kita bilang kan. Terus selanjutnya menanamkan kebiasaan kegiatan membaca sejak dini. Ini kelewat dininya, sejak dini. Nah, itu tuh kita kan melakukan read aloud itu dianjurkan sejak anak dalam kandungan. Ya kan? Sejak anak dalam kandungan itu sudah menanamkan kebiasaan kegiatan membaca. Dan dari kebiasaan itu timbul perilaku. Perilaku itu akan berubah menjadi
ya udah mendarah daging gitu. Si membaca itu udah nggak bisa jauh dari buku aku mah gitu. Nah, si read aloud itu udah 3 poin nih masuk ke dalam positive parenting skill. Kemudian tidak memaksa ya. Jadi ngajarin bacanya tuh tidak memaksa, tidak ada paksaan. Kemudian next. Ini apa ya? Sorry. Sama gambarnya jadi saya bingung. Yang sebelumnya, oke. Nah, menyadari perbedaan gaya belajar. Nah, tadi kan it's okay to be different. Nggak apa-apa, anak kita berbeda. Anak saya itu nggak bisa dengerin saya baca sambil duduk manis. Nggak bisa. Dia tuh harus sambil ngerjain apa? Sambil keliling. Tapi ketika kita diskusi, dia nyambung, oh berarti anak saya memang berbeda dengan apa yang saya mau. Yang saya mau teh duduk, cicing gitu ya, tapi ternyata nggak bisa. Dan nggak apa-apa. It's okay to be different. Kemudian melakukan negosiasi dengan anak. Nah, di dalam positive parenting skill itu kan negosiasi itu sangat perlu. Anak berpendapat saya nggak mau ya udah tuh kapan di dalam read aloud juga gitu kan. Saya nggak mau baca, lagi nggak mau baca. Apalagi kalau yang ikut challenge. Saya nggak mau direkam. Terus ibunya bilang ya udah tuh kapan yuk kita buat kita lagi baca terus direkam. Itu kan salah satu negosiasi ya. Nah, itu masukkan ke positive parenting kayak gitu. Kemudian ini sama udah. Next. Nah, apa dong hasil dan dampak yang dirasakan? Nah, ini hasil penelitian saya. Hasilnya itu dari kegiatan read aloud itu yang dilakukan selama bertahun-tahun gitu ya. Informan saya itu sudah melakukan lebih dari 5 tahun, malah ada yang 9 sampai 10 tahun melakukan kegiatan read aloud-nya, Masya Allah ya. Ibu-ibu hebat. Nah, ini hasilnya. Yang pertama, yang dirasakan oleh ibu itu adalah timbul emosi positif. Ada merasa senang, merasa puas, merasa bahagia gitu. Padahal dari baca ya, tapi kenapa bisa senang, kenapa bisa puas, kenapa bisa bahagia? Ya melihat perkembangan anak luar biasa, Masya Allah, bagus, Masya Allah berkembang dengan sangat baik. Kemudian kita juga bahagia karena ternyata apa yang kita lakukan itu bermakna, works gitu. Yang kita lakukan itu works untuk anak kita dan untuk kita. Nah, itu tuh masuk ke dalam subjective well-being. Kemudian anak itu lebih jujur dan terbuka kepada ibunya. Ya, anak itu bisa bercerita kepada ibunya, padahal ke orang lain tuh tidak seterbuka itu, tapi kepada ibunya dia merasakan nyaman. Saya misalkan, ibu, aduh saya nggak suka deh sebetulnya belajar ini, tapi saya nggak bisa ngomong ke orang lain, tapi ke ibunya tuh bisa. Seterbuka itu gitu. Nah, itu namanya self disclosure. Anak jujur dan terbuka kepada ibunya karena merasa nyaman dengan ibunya. Kemudian kelekatan anak, kelekatan ibu dan anak-anak senang ketika dekat dengan ibunya. Itu ada suatu kayak attachment atau bisa dibilang mungkin bonding atau apa, entahlah itu apa istilahnya, tapi yang pasti anak itu lebih lekat dengan ibu. Pokoknya ibu teh segalanya lah, anak teh segalanya gitu kasarnya. Jadi senang banget gitu ketika dekat dengan ibu. Next, menanamkan empati. Nah, dari mana bisa menanamkan empati? Dari, misalkan kita bukunya nih ada contoh ya, contoh yang real anak saya, ketika ada satu buku yang yang jatuh, si anak itu tersandung batu, kemudian si tokoh lainnya itu, aduh ya Allah kasihan banget, sakit nggak? Ayo dibantuin, diobatin ya. Nah, dari situ kita bisa menanamkan rasa empati anak kita terhadap orang lain. Kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dari apa? Dari membaca itu. Kita menanamkan rasa empati. Kemudian next. Ada satu lagi apa? Udah ya, selesai satu lagi kan. Kemudian kita bisa saling membantu dalam kegiatan read aloud gitu ya. Jadi di situ di dalam saling membantu antar anggota keluarga satu sama lain, membangun kerjasama
membangun komunikasi dalam keluarga. Kenapa bisa terbangun lewat read aloud ini? Ya itu ada, kemudian ada yang namanya memahami ketika anak itu sakit, ya udahlah nanti ya, bacanya nanti dulu. Oke, kita lanjut aja besok. Atau ketika kita males, anaknya malah mau baca banget. Tapi kitanya lagi sakit nggak bisa bacain, kita bisa minta tolong ke anggota keluarga yang lain kan. Tolong Pak, tolong dong baca ini anak si AA atau si Ade nih mau baca, tolong. Atau misalkan ke neneknya, tolong nih bacain, atau ke kakaknya yang sudah bisa membaca. Kemudian yang terakhir adalah dampak literasi. Ini kita semua sudah tahu bahwa dari membaca, dari read aloud itu literasi anak itu sudah pasti terbangun dengan baik. Kenapa saya katakan pasti? Karena penelitian sudah banyak. Dan kita semua di sini sudah merasakan dampak ke anak kita secara dampak literasi itu. Oke? Sekian dari saya, mudah-mudahan bisa dimengerti karena saya bicaranya belibet karena saya jujur ini deg-degan banget. Oke, sampai sini dulu, mungkin ada yang bisa didiskusikan, silakan. Teh Ranti, maaf masih mute. Oke, terima kasih Teh Puzi. Masya Allah, pembahasannya luar biasa sekali ya. Jadi kalau yang aku tangkap nih ya, pagi ini, ketika kita membuat positive parenting, rumah tuh bakal jadi sebenar-benarnya rumah ya, tempat yang aman buat anak gitu. Kadang kan kita zaman dulu tuh lebih nyaman curhat ke temen daripada curhat ke orang tua, ya nggak sih? Betul, iya betul. Gitu ya, Karena udah mudah-mudahan ketakutan duluan juga kan biasanya. betul. Oke deh kalau gitu, mari kita buka sesi tanya jawab terlebih dahulu ya. Ini udah ada Teh Feni, ini mana tadi yang raise hand? Boleh Teh dinyalain mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terdengar ya Teh Sari? Ya. Kedengaran? Nah ya, Masya Allah ya sama materinya. Luar biasa Teh. Jazakallah khair. Maaf sebelumnya saya off cam karena sedang mengerjakan hal yang lain. Ya. Ya dari materinya luar biasa. Di sini yang saya pengen tanyakan adalah untuk read aloud-nya mungkin saya yakin ibu-ibu yang sudah hadir di sini sudah mempraktekannya dan mendapat banyak manfaat seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Teh Jojo ya. Gitu. Cuman di sini yang saya pengen tanyakan, anak saya itu sekarang umurnya 5 tahun. Dia emang senang banget dibacain buku, bahkan sekarang karena sudah bisa baca, jadi dia selalu nggak habis gitu, nggak bosan untuk baca buku gitu, kayak gitu. Di sini sebagai ibu saya tidak ingin merasa puas gitu ya, dalam artian langkah apa lagi nih yang bisa kita lakukan setelah melakukan read aloud agar keistiqomahan atau minat baca anak kita tuh terus ada gitu Teh. Kayak gitu. Mungkin itu aja dari saya Teh. Makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Teh Puzi langsung aja. Oh oke. Kalau sebetulnya kalau masalah tentang langkah apa lagi sih supaya anaknya terus mau membaca gitu kan ya, bisa kalau di dalam positive parenting skill ini bisa diganti-ganti ya kegiatannya. Apalagi kan sekarang bukunya sudah beragam. 5 tahun kan ya tadi anaknya tuh. Sudah beragam kan. Bisa aja buku yang ada permainannya. Jadi bukan hanya teks narasi, tapi di situ tuh ada kegiatannya. Jadi kegiatannya misalkan apa ya Teh Ranti disebutnya buku yang ada kegiatannya, saya tiba-tiba lupa. Bukis Play. Bukis. Itu bisa dipakai karena kalau misalkan yang narasi aja mungkin anaknya kalau udah 5 tahun udah bosen apa gitu ya. Atau bisa juga misalkan di dalam satu buku itu ada satu kegiatan tentang perahu gitu kan ya. Kita bisa tuh bikin perahu dari alat-alat yang ada di rumah aja. Ada alat-alat yang ada di rumah, misalkan kalau anak saya itu saya bikinin dari botol aqua, kemudian pakai sumpit gitu ya.
pakai apalah yang kayak gitu-gitu, bapaknya yang bikin. Terus saya sambil cerita tentang si perahu itu. Padahal mah ceritanya teh dan nggak nyambung, yang penting mah ada perahunya gitu. Nah, tapi anak saya bilang begini, Ibu, Aa mau baca lagi dong, tapi sekarang jangan perahu. Aa pengennya pesawat, katanya gitu. Aa pengennya pesawat, baca dulu ceritanya, nanti kita bikin pesawatnya. Dia yang bilang kayak gitu, itu anak 2,5 tahun gitu. Nah, tapi kalau misalkan anak 5 tahun, bisa juga ditanya, kira-kira lagi sukanya apa? Pengen baca buku apa nih? Atau misalkan baca bukunya pengen kemana? Misalkan ke perpustakaan, kita mau ngunjungin perpustakaan enggak? Atau bisa jadi teteh sendiri yang lihat, ih anak kita lagi suka apa ya gitu. Itu bisa dilihat gitu. Tapi kalau untuk lebih lanjutnya lagi, di sini masih ada Bu Julia kan, bisa ditambahin mungkin Bu Julia untuk anak supaya nggak bosen membaca gitu. Oh, Bu Julia lagi nonton ya. Oke. Dengar suara saya? Oh iya, terdengar. Dengar Ibu. Oh, jadi saya ikutan, saya mau belajar dari Kak Usi. Apa-apa, Bu. Kali kamera saya lagi ini. Oke. Bagaimana anak 5 tahun atau setelah bosen gitu ya. Sebetulnya memang orang tuanya kembali lagi ya, kalau dia teman-teman kudu kreatif gitu ya. Tidak berhenti di satu buku, di itu ya. Jadi salah satunya mungkin anaknya suruh milih buku sendiri ya, kan. Mungkin jangan kita, salah satu yang paling penting seperti saya katakan, pilihlah buku sesuai minat anak, atau anaknya kalau udah 5 tahun kan sudah bisa milih buku ya gitu. Jadi kalau dulu pengalaman anak saya itu kalau weekend atau liburan itu boleh beli buku, diajak ke toko buku, dia sendiri yang suruh pilih. Jadi kalau bosan mungkin yang di rumah, buku yang dipilih seperti tadi, alternatifnya ke mana? Ke perpustakaan begitu ya, itu juga salah satu. Karena perpustakaan anak di Bandung aja, perpustakaan anaknya juga udah seru ya, banyak perpustakaan pilihan itu sebagai tempat bermain. Jadi pandai-pandailah melihat kiri kanan, mungkin ngobrol dengan ibu yang lain, anaknya begini itu mungkin menambah wawasan, tambah alternatif, kreatif. Kadang-kadang kita udah mentok ya, kita taunya cuma begini-begini gitu ya, tapi ternyata teman-teman punya cara lain, itu mungkin yang bisa di-share ke teman-teman yang lain. Dan yang penting juga supaya anaknya nggak bosen, itu interaktif tentang bukunya juga gitu. Jadi ketika kita membacakan, bagaimana buku itu dihidupkan. Istilahnya sekarang menghidupkan buku kan, gitu ya, teman-teman. Jadi buku itu bukan hanya sekedar benda mati, tapi kita hidupkan bukunya. Seperti tadi, aktivitas dari dalam buku. Misalnya kalau pernah baca yang kue ulang tahun Mbak Wiji, ya, itu kan ada kue merah putih ya, bubur merah putih. Nah, kita bermain mungkin tidak bikin bubur, tapi dengan kertas berwarna, pakai itu kita gunting-gunting atau menggambar gitu ya. Kemarin, karena saya juga punya anak-anak asuh, anak kecil-kecil gitu ya. Jadi itu biasanya, yuk kita bikin apa? Dia pilih gambar yang mana, dan dia paling senang gambar yang di bubur merah putih itu ada gambar love ya, gambar hati. Gitu. Jadi anaknya juga diajak aktif, membuat gerakan secara fisik ya, karena anak 5 tahun biasanya nggak bisa diam ya Kak Fusi ya, masih perlu kegiatan fisik gitu ya Kak Fusi ya. Jadi secara betul Bu. Jadi secara motoriknya supaya nggak bosan suruh dengerin diem, dia juga kita libatkan secara fisik supaya dia bergerak, aktif, bikin menggambar, mewarnai, atau mungkin lompat-lompat. Dalam buku ceritanya mungkin ada yang gerakan lompat-lompat, yuk kita lompat. Terpaksa emaknya juga ikut lompat gitu ya, nggak masalah gitu. Olahraga benar harus. Jadi itu aja sih. Jadi pokoknya interaktif. Kalau kita nggak punya mati gaya dari bukunya, kita cari buku lain. Anaknya suruh pilih buku sendiri, kita ajak kemana sambil bercerita dari bukunya. Itu aja mungkin teman saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Julia, Masya Allah. Terima kasih Bu Julia jawabannya. Oke, Teh Fuzi, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada dari Kak Liung dari Kendari. Bismillah Teh, saya mau tanya nih, gimana ya kalau anak tuh udah diajak bicara baik-baik,
tapi menjadikan air mata sebagai senjata. Nah, ya, oke. Nah, memang itu sering banget ya, karena saya juga mengalami itu ketika anak saya usia 2 tahun 2 bulan. Hal kecil, dia pengen permen, pengen es krim, tapi dia itu qadarullah alergi kalau terlalu banyak gula dan terlalu banyak susu. Senjata dia adalah menangis. Saya mikir muter balik, kenapa ya Pak? Dia senjatanya dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Ternyata satu waktu saya nemuin bahwa, oh iya, ketika dia nangis, saya pernah ngasih dia beberapa kali. Ketika dia nangis, saya penuhi kemauan dia. Jadi makanya anak saya tuh kalau misalkan ada kemauan yang tidak dipenuhi oleh saya, senjatanya adalah menangis. Terus aja nangis kan, kadang-kadang ya pada ujungnya adalah kita kuat-kuatan dengan anak kita. Karena yang pertama, itu kan bahaya. Anak saya bisa jadi luar biasa bengkak badannya ketika saya memberikan semua kemauan dia, es krim, permen, dan lain sebagainya. Terus kemudian yang kedua, dia akan menjadi anak yang anak yang daya fight-nya itu kurang gitu. Ya udahlah, saya mah nangis juga dikasih sama ibu saya gitu. Nah, coba Teteh di ini lagi kita di refleksi lagi. Aduh, kenapa ya? Apa ya yang kurang dari saya? Karena kan anak itu tidak tahu apa-apa gitu ya, kasarnya belum tidak tahu apa-apa tentang pengasuhan ini. Jadi apa ya yang salah dari saya? Kita memang harus berbesar hati bahwa oh ya udah apa nih kita cari. Nah, waktu itu saya nemu bahwa saya itu setiap anak saya nangis ya saya kasih gitu, saya penuhi ke kemauannya dia dipenuhi gitu. Nah, caranya mengatasinya bahwa memang waktu itu dia nangis kejar berkali-kali karena saya tidak penuhi dan saya sudah tahu bahwa saya itu salah, saya ubah. Anak saya nangis, saya juga kesel dengar anak nangis, tanya, ya Allah, astagfirullah gitu. Tapi kuat-kuatan lagi, balik lagi. Kita nggak mau anak kita berkembang secara psikologisnya, secara perilakunya, secara karakternya, tidak mau berkembang tidak baik. Nah, kita ubah semuanya. Nah, mungkin bisa jadi masukan itu, seperti itu bisa jadi masukan. Iya Teh, sangat memancing emosi. Iya benar memang kalau anak nangis tuh ya, apalagi waktu saya lagi ngerjain tesis, astagfirullah, baru saya buka laptop udah ibu, aku tuh mau gini, kenapa ibu tuh bla 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 bla. Itu kan kalau kitanya enggak pasti ikutan naik tuh suaranya. Kayak gitu, mungkin mudah-mudahan membantu ya. Kayak mulai masa tantrum ya Teh Liung anaknya ya. Sabar seluas samudra, betul. Insya Allah sabar mah hasilnya membahagiakan ya, kata Allah juga, ada janji Allah itu. Amin. Oke, masuk pertanyaan berikutnya Teh nih dari Teh Septi. Tadi kan ada ya bahasan tentang menanyakan kemauan anak untuk mengajak sesuatu. Contohnya yang ngajak gosok gigi. Nah, bagaimana nih kalau anaknya tipe yang susah dinego? Kalau udah dibilang enggak, ya udah nggak mau gitu. Iya, memang. Jadi memang orang tua itu tadi balik lagi teh harus pinter-pinter, harus kreatif ya. Tapi memang tidak bisa juga memaksakan anak. Kalau misalkan anaknya udah beneran nggak mau gitu ya, nggak mau. Nah, itu tuh bisa dengan cara yang lainnya. Tadi bisa dengan dinarasiin dulu, diceritain dulu bahwa kalau nggak sikat gigi itu, kan tadi misalkan ya, adek udah makan banyak, kemudian udah makanannya itu masih ada sebagian di gigi. Nah, nanti tuh kalau nggak dibersihin, nggak digosok gigi, kumannya itu ngegigitin sisa makanan, kemudian ngegigitin gigi, terus giginya sakit.
Nanti kalau giginya sakit, adik kesakitan, terus nangis gimana? Nggak bisa melakukan banyak hal, gitulah kasarnya. Jadi kan tadi ada tuh yang ada yang explanation sama lecturers. Nah, itu tuh tidak bisa dilakukan kepada anak yang anak 1 tahun 2 tahun, tapi mungkin di atas itu bisa dicoba. Di atas misalkan 3 tahun atau 4 tahun itu udah bisa dicoba. Dan itu pun mungkin tidak akan berhasil kalau dilakukan 1 kali. Memang setiap usaha, setiap setiap langkah pengasuhan itu harus dilakukan secara terus-menerus, dicoba secara terus-menerus dan dilakukan secara konsisten. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan dengan narasi, dengan dijelaskan, kan anak itu lebih cerdas daripada kita ya. Otak kita mah sudah terkontaminasi dengan pikiran gimana beli beras, gimana bayar listrik gitu, tapi anak mah enggak gitu. Otaknya tuh masih fresh gitu. Jadi ketika kita jelaskan, ketika kita beri pengertian, insya Allah dia lama-lama akan mengerti gitu. Nah, di dalam parenting positif parenting skill ini kan tidak boleh memaksa ya. Jadi mungkin bisa dilakukan cara-cara itu. Gitu, semoga membantu Teh Septi. Oke, alhamdulillah ya. Jadi intinya kita harus pandai-pandai menarasikan kita mau ngapain sih, gitu ya Teh ya. Ya, intinya kita harus pandai-pandai juga membaca kondisi anak, kondisi kita sendiri, kondisi lingkungan rumah itu seperti apa gitu. Karena kalau misalkan kita memaksakan kayak tadi kan mau bersihin ini enggak, mau bersihin kamarnya enggak, berantakan banget. Tapi kalau si anaknya bilang enggak mau, males, kan kita kan jadi blunder sendiri ya, gendok gitu. Alas ya anaknya enggak mau kan. Ya itu juga harus dilihat dan memang harus sabar. Iya, siap. Sabar menahan emosi. Oke, ada pertanyaan lagi nih Teh dari Umudila. Bismillah Teh. Tadi kan kita ngebahas tentang keterlibatan ayah dalam parenting ya. Tips dong gimana cara ngajak suami ikut andil dalam parenting yang akan diterapkan. Oke, ini memang agak tricky ya, karena suami itu kan mencari nafkah gitu. Sudah merasa lelah ketika pulang ke rumah itu pengennya leha-leha aja, pengennya tuh ya udah semuanya sudah disiapkan gitu kan ya. Dan memang itu tuh hal yang sangat wajar. Kita tuh tidak boleh menentang itu gitu. Itu adalah hal yang sangat wajar. Nah, caranya seperti apa? Kita memang harus tahu dulu bagaimana anak itu membutuhkan kita. Anak itu kan tadi saya katakan bahwa anak itu sudah menyimpan satu ruang untuk ayahnya. Spesial itu tuh untuk ayahnya. Tapi dia akan merasa kecewa ketika ayahnya tidak pernah mengisi ruang itu. Dia akan kosong. Hatinya tuh akan kosong, dirinya tuh akan merasa hampa. Dia tuh sudah menunggu ayahnya mengisi si ruang itu. Caranya gimana? Yaitu tadi, kita harus paham dulu tentang konsep orang tua dan tugas orang tua. Itu sangat penting. Pertama. Dan yang kedua, gimana sih caranya dengan segudang kesibukan, tapi ayah tetap bisa andil di dalam parenting ini. Sekarang kan udah zamannya video call udah canggih gitu. Kalau misalkan bapaknya jauh, minimal itu tuh kayak 20 menit nggak usah lama gitu ya, atau 10 menit nggak usah lama. Ngobrol sama anak, ngobrol apapun. Kalau bisa, obrolannya adalah seputar apa yang dilakukan dengan anak hari itu. Karena anak itu akan senang menceritakan kegiatan dia saat itu. Misalkan, telepon. Adek, kakak, lagi apa? Oh, tadi ngapain aja? Gitu kan. Terus pasti anaknya senang, bapak, ayah, gitu. Ya, aku kangen, atau apa, misalkan. Kayak gitu. Nah, itu tuh menurut penelitian tuh sudah cukup mengisi tangki cintanya anak. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan bapaknya tuh ada di rumah, terus ya setiap hari pulang ke rumah gitu ya,
terus kegiatannya sibuk. Nah, itu bisa di apa namanya? Bisa dengan pelukan. Peluk aja anaknya. Kalau misalkan udah capek banget, mah kan suka males banget ngomong ya, nggak apa-apa. Peluk adek, misalkan gitu udah peluk aja. Dan bisa bilang, adek maaf ya, Bapak lagi capek banget hari ini, kita pelukan aja dulu ya. Touching itu kayak nggak perlu kata-kata, touching itu sudah melambangkan bahwa kita tuh sayang loh sama anak kita. Kita tuh ada untuk anak kita, Bapak tuh ada, ayah tuh ada di sini, nggak jauh, ada di sini. Cuman lagi capek aja. Dan jangan lupa bilang, maaf ya, maaf hari ini Bapak lagi capek. Misalkan, maaf hari ini Ibu lagi capek. Mudah-mudahan adek atau mudah-mudahan kakak mengerti. Kita main di hari selanjutnya atau kita main setelah ini. Atau Bapak mau istirahat dulu sebentar aja ya. Nanti habis ini kita main. Nah, bisa seperti itu. Caranya mah bisa disesuaikan aja gitu. Yang penting ada dalam sehari itu ada interaksi dengan anak. Walaupun nggak lama. Gitu. Semoga membantu. Luar biasa sekali Teh Fuji jawabannya. Masya Allah. Jadi ada pertanyaan terakhir ya dari aku ya. Oke. Selama Teteh mendalami tentang si Read Aloud ini, ada nggak sih satu buku yang menurut Teteh, buku anak ya, buku yang memang benar-benar nerap banget nih ke si AA gitu, ke anak Teteh yang benar-benar dia tuh suka banget sama buku itu sampai benar-benar dia terapin gitu sehari-harinya. Ya. Wuri itu apa ya judulnya? Aku Suka Caramu dari Litara. Aku Suka Caramu. Di situ kan ada Wuri sama Beno ya, kalau nggak salah Wuri sama Beno. Itu tuh nerap banget sama dia. Jadi dia tuh sekarang dengan caranya sendiri ya, dia menghargai, dia punya konsep bahwa kita itu berbeda, kita itu tidak harus sama dengan orang lain. Jadi dia tuh selalu pede dengan apa yang dia lakukan, selalu menghargai dengan apa yang orang lakukan di rumah atau di luar manapun. Walaupun memang kan kodratnya kan kalau anak kecil mah ya begitu ya. Tapi dari situ tuh udah terlihat bahwa, oh Masya Allah ya, ternyata dari satu buku itu yang diulang berkali-kali, dia selalu minta itu gitu ya selama 1 minggu. Dia ternyata bisa memahami bahwa, oh iya, ibu kan AA itu bukan orang lain, kata dia. AA itu tidak sama. AA itu bukan ibu. Saya itu kaget, anak 2,5 tahun bisa bilang gitu. AA bukan ibu. AA punya cara sendiri, katanya gitu. Kok bisa ya gitu anak itu? Walaupun mungkin kata-katanya tuh ngopi dari si buku itu kan. Aku suka caramu, enggak, aku bisa sendiri. Dan dia tuh nggak pernah mau dibantu. Nggak pernah, jadi kayak misalkan buka botol, buka apa gitu, nulis, atau ngewarnain, atau apa gitu ya. Ibu, jangan, aku bisa sendiri. Itu tuh ada di percakapan Wuri. Nggak usah Wuri, kata si Rano ya, nggak usah Wuri, aku bisa sendiri, katanya gitu. Dia juga ngikutin. Nggak usah Bu, AA bisa. Itu sih yang benar-benar kayak, oh Masya Allah ya, satu buku itu bisa membentuk banyak sekali karakter, banyak sekali perkembangan, perilaku, sikap gitu. Ya, sangat bersyukurlah bisa kenal dengan komunitas Read Aloud ini yang terus bisa membuat saya tuh, kan saya pengen banget sedikit apa yang saya punya, kemampuan apapun yang saya punya, saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia itu kan yang bermanfaat untuk orang lain. Dan saya mau itu gitu. Saya itu bermanfaat. Dan saya juga di rumah tolong manfaatkan saya. Walaupun kadang memang manusianya, aduh capek hoream gitu ya. Tolong libatkan saya dalam kegiatan yang memang bermanfaat untuk orang banyak. Semoga jadi jalan kebaikan. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Kita berkembang sama-sama. Kita bangun sama-sama, kita jadi orang tua yang hebat, kita jadi wanita-wanita yang hebat. Jangan mau kita di ibu-ibu rumah tangga tuh dibilang apa sih ibu rumah tangga doang, kerjaan paling gampang. Apa sih sekolah tinggi-tinggi tapi cuman jadi
ngurus anak doang di rumah gitu di dapur, itu mah bisa atau bayar aja. Tapi bukan itu prinsip saya. Hidup saya pengen jadi orang tua yang baik. Bukan hanya yang baik, tapi kayak Khadijah loh. Oh, perempuan, ibu yang utama untuk anak-anaknya gitu loh. Gitu. Sip. Wah, luar biasa ya. Benar, satu buku bisa mengubah anak ya ternyata, apalagi banyak buku yang kita bacain ya Teh ya. Betul. Gitu, alhamdulillah sesi tanya jawabnya kita cukupkan. Tapi sebelum kita mengakhiri, kita ada apa ya, satu guru kita nih yang sama-sama mengenalkan ke kita tentang read aloud, juga think aloud-nya beberapa waktu yang lalu. Bu Julia masih on cam, Bu. Boleh minta insight-nya, Bu, tentang pembahasan hari ini? Tentang apa Kak Ranti, maaf? Ya, gimana, Bu? Apa tadi pertanyaannya, maaf, suaranya hilang sepotong. Oh, oke. Boleh dong, Bu, kesan-pesannya nih tentang sharing kita hari ini gimana ya, Bu? Sharingnya keren banget, Kak. Panggilannya Kak Jojo atau Kak Fusi? Jojo. Bisa dua-duanya, Bu. Dan memang kenapa saya minat ikut dan memastikan hari ini ikut gitu ya. Kebetulan hari ini juga pas pagi ini belum ada kegiatan gitu. Harinya pas Jumat, kalau hari lain kadang saya kudu ke tempat di desa dekat rumah saya ya. Memang selama ini kan kita sering mempelajari, sudah ngomong read aloud, apa semuanya cerita, tapi itu semuanya hanya cerita-cerita ya. Kadang-kadang kan kita selalu bertanya, apa sih buktinya gitu ya. Dan kalau kita sebenarnya browsing, sudah cukup banyak yang menulis, penelitian. Tapi kali ini dari kalangan kita sendiri, pegiat gitu yang read aloud, dari ibu juga yang sudah membuktikan gitu ya Kak Fusia. Berarti praktek pribadi, pengalaman, jadi kliniknya itu sebenarnya dengan anak sendiri gitu ya, Kak Usi ya. Dari mulai Iya, betul. berarti pengamatan berapa tahun itu ya, penelitiannya nggak cuma 3 bulan, 2 bulan dari tanya jawab dengan responden, tapi ternyata dari diri sendiri juga menjadi salah satu responden utama dari pengalaman, kemudian diteliti, didukung oleh teori-teori, itu sangat mendukung, dan saya itu yang menjadi penguatan buat kita semua untuk lebih berbicara tentang read aloud gitu. Karena kadang-kadang kita ya itu ngomong-ngomong, tapi apalagi kalau kita dari kalangan yang kita terus mau belajar, mana sih buktinya? Kita juga yang masih langka di kita setelah membaca itu kan menulis ya, terutama menulis laporan, jurnal ilmiah, yang sebetulnya itu menjadi tugas anak-anak sekarang. Sebetulnya belajar anak sekarang, makanya membaca itu sangat penting. Tugas-tugas anak sekarang belajarnya tidak hanya sekedar yes, no, matematikanya juga sudah narasi, semuanya. Jadi itu makin menguatkan kebutuhan tentang membaca itu. Jadi sharing hari ini tuh keren banget. Kayaknya yang pertama ya Karanti ya di read aloud juga gitu ya. Tahun lalu kami pernah membuat semacam apa di responden mencari info. Ya waktu itu sempat kita bikin kuesioner ya, tapi kita publish sederhana. Tapi ini dengan Kak Jojo di sini keren banget karena ada teori-teori dan ini sangat mendukung. Terutama orang tua muda itu kan selalu tuh ya parno dan panik, bagaimana sih anak saya di zaman gini nanti besarnya mau jadi apa dengan segala macam negatif ini ya, pengaruh-pengaruh digital. Kemarin saya juga syok karena saya punya rumah belajar di kampung ya. Saya nanya anak kelas 2, saya suruh nulis kata-kata, coba tulis, kan lagi belajar nulis. 5 kata, 3 kata yang kamu tahu, yang kamu belajar atau pernah dengar. Salah satu anak nulis katanya mafia. Anak perempuan, coba. Ketika aku tanya, itu artinya mafia apa? Cuma senyum-senyum, cengengesan, nggak tahu gitu ya. Tapi terus temennya yang lain, itu kan Bu, mati, tembak-tembakan, coba. Itu dia belajar dari gadget gitu. Dan itu buat saya sangat menakutkan, karena ini lingkungannya kan di kampung ya. Berarti kan HP itu, lagi-lagi kalau di desa itu kan parenting jauh ya Kak Jojo ya. Jadi HP itu bagaimana dipegang anak-anak, semuanya tidak ada batas. Jadi kita memang harus tetap jadi bermanfaat, berguna, paling nggak dari ngobrol sedikit-sedikit.
tanda kutip kita ngeracunin ya ke emak-emak ibu-ibu yang lain apa yang sebaiknya dilakukan. Dan tadi parenting teori-teori yang disampaikan Kak Jojo itu sangat tidak di awang-awang tapi sangat dekat ya, bisa kita lakukan semua. Terima kasih banget sudah memilih teori-teori yang sangat praktis buat kita semua, terutama ibu-ibu muda. Saya pun yang anak saya masih kuliah juga kayaknya itu tetap penting ya, apalagi kita sebagai teman untuk anak itu juga sangat penting. Kalau dulu jarang ya ngobrol dengan emaknya, waktu itu saya juga memutuskan berhenti bekerja itu karena anak saya mulai remaja. Nanti kalau anaknya udah remaja masalahnya lain lagi kan Jojo gitu ya. Ketika anak-anak masalahnya gitu pas remaja ternyata anak saya tidak bisa saya tinggalkan ke babysitter, jadi perlulah emaknya akhirnya resign untuk menemani anak-anak remaja gitu. Masalahnya lebih tadi kalau anaknya cuma nggak mau gosok gigi, kita mesti putar otak gimana anak saya supaya mau sekolah, mau belajar gitu ya. Ketika remaja itu tantangannya beda lagi. Jadi nanti parentingnya bertahap ya Kak Jojo. Ini untuk balita, habis ini mungkin di antara kita kan sudah anaknya yang SD, pasti parentingnya lewat lagi gitu. Tadi juga sudah ada yang bertanya, read a lot setelah 5 tahun, mesti bagaimana, berarti masuk ke jenjang SD jenjang rendah, jenjang tinggi, semuanya. Semoga teman-teman makin tertantang untuk membuat parenting di tiap segmen jenjang tumbuh kembang anak. Bagaimana kita mengawinkan itu dengan read a lot. Tapi keren banget, terima kasih sudah berbagi. Semoga yang lainnya juga terpacu. Pasti di sini banyak teman-teman yang pinter-pinter yang masih kuliah, ingin kuliah lagi untuk melakukan penelitian kita semua. Makasih Kak Ranti, Kak Jojo, dan teman-teman semua. Sukses buat kita semua. Salam sehat. Amin. Ya. Terima kasih Bu Julia. Betul ya, hari ini luar biasa sekali bahasannya. Teh Jojo, makasih banget ya udah mau. Iya, sama-sama dengan senang hati. Udah ngangkat read a lot, udah bersedialah sharing hari ini sama kita ya. Saya juga terima kasih malah sudah dikasih ruang untuk memanfaatkan apa yang saya tahu, karena kalau misalkan saya tinggal di desa di pinggiran kota ini kan agak sulit ya kalau